Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat, Ibu Helena, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Harian Yayasan TK SD SMP Kristen Bethel Surabaya. Yang kami hormati Ibu Nancy Rosina Utami, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Kristen Bethel Surabaya. Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 dan Bapak Ibu Guru dan beserta staf SD Kristen Bethel yang baik. Bapak Ibu, hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan untuk menyaksikan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa menyaksikan melalui Zoom. Maka dari itu, marilah kita nikmat syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang hadir di sekolah, tetap mengenakan masker dan menjaga jarak ketika kegiatan ini berlangsung dari awal hingga akhir. Baiklah, untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sambutan oleh Ketua Harian Yayasan TK SD SMP Kristen Bethel, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Sekolah SD Kristen Bethel. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan kegiatan UKK dan penyampaian pendampingan serta arahan oleh wali kelas 6. Jadi baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Miss Lydia Aprilia. Kepada Miss Lydia Aprilia, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh mengadakan sosialisasi kelulusan siswa-siswi kami kelas 6, baik di sekolah maupun yang di rumah melalui Zoom. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami, sehingga setiap kami boleh menyimak dan menangkap setiap poin Tuhan yang dibagikan oleh pemateri hari ini, sehingga proses menuju kelulusan siswa-siswi kami boleh tercapai dengan sukses. Bapak, taruh fokus Tuhan, taruh semangat lebih lagi Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan, amin. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Yayasan TK SD SMP Bethel. Kepada Ibu Herlina, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Berlin. Berlin. Selamat pagi. Yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kapan menuju pagi-pagi goblok? Kayak orang tua, bukan kayak bocil. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan memberi cuaca yang baik. Kiranya anak-anak yang ada di rumah pagi hari ini atau orang tua murid bisa lihat Zoom ya, karena acara pada pagi hari ini sangat penting, yaitu tentang sosialisasi program akhir kelas 6 SD. Saya terima kasih juga saya ucapkan kepada orang tua murid yang sudah hadir pada pagi hari ini.
yang meluangkan waktunya. Juga anak-anak kelas 6, saya bangga. Meskipun masa pandemi ini, anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Meskipun mereka merasa bosan mungkin di rumah, tapi menurut wali kelasnya anak-anak aktif semuanya. Sehingga anak-anak bisa mengikuti dan mendapat ada nilai untuk nanti di ijazahnya itu dari anak-anak sendiri, hasil karya mereka sendiri. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan Ibu Herlina. Untuk sambutan selanjutnya, ya ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Bethel kepada Ibu Nancy Rosita Utami, Sarjana Pendidikan kami. Tes. Mohon izin Bapak Ibu wali murid di sekolah, saya menghadap ke kamera. Salam damai sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Herlina SPD selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Umum Kristen Bethel, serta rekan-rekan guru beserta tim program kegiatan akhir sekolah dasar kelas 6 serta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid yang ada di sekolah maupun yang ada di ruang Zoom. Yang saya banggakan, pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya, karunia-Nya, baik yang di ruang Zoom maupun yang bersama-sama kami di sekolah, aula, TK, SD, SMP Kristen Bethel dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di sekolah, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri undangan kami dengan tema sosialisasi program kerja akhir semester sekolah dasar, jenjang sekolah dasar. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membuka perkataan saya. Bapak Ibu, program yang ada di sekolah dasar, khususnya di kelas 6, itu ada yang dinamakan program kegiatan akhir peserta didik. Di dalamnya itu terdapat P2K, singkatan dari penerapan penguatan pendidikan karakter. Di dalam P2K itu ada keterampilan dasar dan pengembangan keterampilan abad 21. Apa saja yang meliputi yaitu kolaborasi, kreativitas, berpikir kreatif, yang tujuannya adalah menghasilkan pengalaman belajar bagi putra-putri kelas 6. Jadi tahun ini kegiatan akhir kita diwujudkan dalam unjuk kerja karya. Nanti tim dari kurikulum akan memaparkan secara jelas apa saja yang terkandung di dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter bagi siswa kelas 6. Harapan saya bersama tim itu adalah anak-anak memiliki bakat, memiliki keterampilan yang tujuannya untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, antara orang tua dengan siswa, dengan sekolah, dengan masyarakat itu saling berkaitan satu dengan yang lain.
Sehingga saya secara pribadi memohon kepada orang tua, wali murid kelas 6, dalam hal ini karena masa pandemi, jadi keterampilan bakat itu 100% didukung oleh orang tua. Kami hanya bisa memantau, kami hanya bisa memperhatikan, tapi seluruhnya dari orang tua siswa. Sehingga antara guru dengan sekolah, dengan orang tua dan siswa itu menghasilkan sebuah karya yang nanti akan diwujudkan dalam kehidupan anak peserta didik kita. Itu harapan saya, sehingga nanti kegiatan mulai minggu depan ya, sampai sekitar bulan Mei, kegiatan itu akan menghasilkan produk buat anak-anak kita semuanya. Itu yang bisa saya berikan kepada ibu bapak semua, baik yang di ruang Zoom maupun yang di sekolah. Nanti akan jelas dijelaskan nanti sama tim kurikulumnya beserta dengan Bu Wali kelas dari kelas ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat memahami, mengerti, dan memantau anak-anak kita ya dengan kasih. Karena pandemi, jadi kami sangat 100% berharap Bapak Ibu di rumah mendorong peduli, mengingatkan selalu supaya anak-anak ini yang kita harapkan itu ada wujudnya, ada produk yang nanti dihasilkan oleh siswa-siswi kelas 6. Jadi masyarakat tahu kalau SD kelas 6 dari sekolah dasar Kristen Bethel bisa menghasilkan produk yang dinamakan unjuk kerja karya. Itu ya Bapak Ibu semuanya, pastikan dulu sambutan dari saya, biar Bapak Ibu sehat selalu, mendampingi putra-putrinya, Tuhan selalu memberkati, melindungi kita semua. Pas selesai, anaknya bisa mencapai cita-cita yang dikehendaki orang tua. Yang jelas adalah tetap 3M yang kami harapkan. Baca, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nancy. Selanjutnya yakni pemaparan sosialisasi program akhir kelas 6 tentang unjuk kerja dan karya yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Wakapurikulum SD Kristen Bethel kepada Bapak Denny Agus, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama yang terhormat Ibu Wakil Yayasan Bu Herlina, kemudian PLT Kepala Sekolah SD Kristen Bethel Bu Nancy Rosita Utami, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Wali Murid yang sudah berada di sini maupun di Zoom meeting, saya ucapkan selamat hadir di sosialisasi kelas 6. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di tempat ini. Untuk Bapak Ibu Wali Murid, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu yang berada jauh di luar Jawa yang sudah menyempatkan mengikuti Zoom, saya berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan, harapan kami semua, anak-anak kita semua bisa mengikuti penilaian kelas 6 dengan hasil yang maksimum. Jadi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih sekali. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara sederhana tentang program terkait penilaian akhir di kelas 6 Sekolah Dasar SD Kristen Bethel Surabaya. Perlu panjenengan ketahui semua, dulu 3-5 tahun sebelumnya mungkin penilaian di kelas 6 itu berbentuk ujian tulis. Betul nggih? Ujian tulis berupa ujian nasional, kemudian ada juga yang berubah lagi menjadi USBN. Di situ ada mapel-mapel yang dikerjakan oleh siswa, ada matematika,
ada Bahasa Indonesia, ada IPA untuk mencapai tingkat kelulusan seperti itu. Tapi pada tahun ini ada beberapa perubahan karena setiap tahun itu ada perubahan di kurikulum. Jadi kita menyesuaikan tentang perubahan yang ada di kurikulum. Jadi apa itu UKK? Nah, UKK sendiri adalah penilaian unjuk kerja dan karya yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak seperti ujian nasional, tidak seperti USBN, tapi berganti menjadi UKK. Nah, mengapa kok diganti dengan UKK? Karena tahu sendiri panjenengan semua sekarang apa ya istilahnya ya, dunia itu sudah berubah, transisi semua. Jadi ada hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa. Salah satunya adalah kemampuan kecakapan berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, kemudian public speaking-nya, keterampilannya dan macam-macam. Makanya dari situ dibentuklah sebuah program yang namanya UKK. Apa tujuan dari UKK sendiri? Lanjut lagi. Nah, di situ ada tujuan kegiatan UKK. Yang pertama adalah bekerja dengan gotong royong, jadi berkolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian mengembangkan sikap keberanian, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengimplementasikan kompetensi yang telah dipelajari, baik dari aspek sikap, pengetahuan, kemampuan merancang karya ataupun tindakan nyata sederhana yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian mengembangkan minat dan bakat. Ini Bapak Ibu yang sering harus kita tekankan, mengembangkan minat dan bakat. Jadi anak-anak sekarang itu tidak bisa kita paksa untuk kamu harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Tapi bisa dikembangkan dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang selanjutnya mengkomunikasikan hasil kerja. Dalam arti mengkomunikasikan itu misal gini, ada sebuah produk, kemudian siswa itu berada di depan untuk mempresentasikan sebuah produk tersebut di depan guru, di depan orang tua, ataupun di depan masyarakat sekitar. Jadi melatih public speaking atau kemampuan berbicara siswa. Jadi misal saya pernah kuliah, ketika disuruh presentasi itu saya benar-benar grogi, benar-benar malu. Jadi di sini anak-anak tingkat SD sudah dilatih untuk berkomunikasi, untuk mempresentasikan hasil-hasil karya yang telah dikerjakan. Kemudian mengembangkan kepedulian terhadap sekitar dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, dari tujuan itu kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan UKK? Sambil menunggu. Jadi yang terlibat dari penilaian UKK ini ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada siswa, kemudian ada wali murid, kemudian ada juga masyarakat sekitar. Jadi situ ya. Jadi semuanya berkolaborasi jadi satu untuk apa ya? Untuk membentuk siswa tersebut menjadi siswa yang lebih hebat, lebih baik, untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045. Kemudian selanjutnya Bu Esther. Nah ini sasarannya itu khususnya di kelas 6. Nah ini dibentuk berkelompok ya, jadi dibentuk berkelompok 2 sampai dengan 5 siswa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misal nih, saya contohkan gini. Jadi UKK itu membentuk sebuah produk, yang dikolaborasikan dengan guru, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Saya contohkan seperti ini. Misal di orang tua siswa itu memiliki kemampuan engineering. Engineering misalnya memiliki kemampuan dalam hal elektronik. Misal bisa tentang memasang lampu atau membentuk apa ya, intinya tentang elektronik, membuat radio atau servis apa. Kemudian si siswa tersebut memiliki bakat yang sama seperti orang tuanya, misal seperti itu. Nah itu nanti bisa menciptakan sebuah produk.
Kemudian ada juga siswa yang satu sukanya desain atau menggambar. Nah, dari siswa-siswa itu nanti dikelompokkan. Misal siswa yang suka elektronik dikelompokkan sama siswa yang suka desain. Nah, jadi mereka satu kelompok. Kemudian mereka menciptakan produk. Misalnya nih buat neon box itu juga harganya juga cukup mahal. Jadi misal orang tuanya itu tadi bisa membuat sebuah elektronik, katakanlah bisa lampu di dalam neon box tadi bisa nyala, kemudian didesain semaksimal mungkin biar terbentuklah menjadi sebuah produk yang bagus. Nah, nanti di dalamnya situ ada guru pembimbingnya juga sebagai fasilitator. Misal nih saya yang bisa, katakanlah bisa tahu tentang desain, tahu tentang elektronik. Nah, ketepaan saya bisa, saya juga ikut terjun di dalamnya situ. Jadi membimbing. Jadi prosesnya itu lama nanti. Bulan pertama, misal bulan Februari itu nanti pembentukan kelompok ya. Kemudian nanti di dalamnya situ ada guru pembimbing. Guru pembimbing tadi membimbing siswa melalui prosesnya sampai terbentuklah sebuah produk. Kemudian ada contoh lagi nih, misal ayahnya suka punya usaha bengkel, misal. Kemudian anaknya juga suka otak-atik mesin, misal. Kemudian ada juga yang suka desain lagi, itu bisa dikelompokkan jadi satu dan bisa menciptakan sebuah produk baru. Misal nih, membuat sebuah kapal miniatur. Nah, dari kapal miniatur tadi dikolaborasikan yang bisa teknik mesin, kemudian yang satunya bisa desain. Yang desain tadi membentuk sebuah kapal. Kemudian mesinnya bagaimana biar bisa gerak. Nah, dari siswa yang satu tadi, seperti itu. Jadi pripun Bapak Ibu, dari penjelasan saya tadi mudeng ya. Misal lagi saya contohkan lagi sebuah hand sanitizer. Hand sanitizer itu kan dibuat dengan jangka yang panjang, perlu diuji cobakan. Ini bagaimana, ini untuk membunuh kuman itu berapa persen alkoholnya itu juga perlu. Nah, dari situ misal ada orang tua yang kerjanya di apotek. Misal di apotek. Kemudian dari orang tua tadi mengajari anaknya tadi. Nah, kemudian tadi ada siswa satunya lagi, siswa lain yang pandai untuk berjualan, katakanlah marketing lah atau advertising lah misalnya itu. Misal itu dikombinasikan. Nah, kemudian dari situ menciptakan produk lagi yang berupa hand sanitizer tadi. Nah, itu kan layak jual, katakanlah pembekalan siswa agar siswa itu bisa mempunyai hasil kerja dan karya yang bisa layak dijual. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini paham ya, jadi maksimal 5 kelompoknya, minimal 2, seperti itu. Jadi nanti itu ada guru pembimbingnya. Jadi dibimbing, setelah dibentuk kelompok, kemudian dibimbing, kemudian sampai menciptakan produk. Kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaiannya siswa melakukan presentasi di depan sambil dilihat oleh panjenengan semua, kemudian Bapak Ibu guru bahkan masyarakat di sini. Seperti itu. Misal nih ada lagi di rumahnya panjenengan ada yang punya orang yang usaha hidroponik. Nah, itu bisa dibuat sebagai narasumber. Misal mau ngambil tema tentang hidroponik, misalnya. Terus ada beberapa siswa yang juga tertarik. Aku ingin berkebun, aku ingin menciptakan sebuah tanaman yang berguna bagi masyarakat. Boleh, itu nanti bisa dikombinasikan. Mau lagi misal ada yang suka salon kecantikan misalnya tentang cacat kuku atau apa, itu boleh dikombinasikan dengan siswa yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti misal ada biayanya. Jadi ini nanti ada juga biayanya yang dikeluarkan oleh siswa. Biayanya untuk apa? Ya tadi membuat sebuah proyek. Tapi proyeknya juga disesuaikan dengan budget dari panjenengan semua. Jadi tidak dipaksa harus seperti ini, harus tidak. Jadi bakat dan minat tadi muncul dari siswa, kemudian didukung oleh orang tua, kemudian didampingi oleh fasilitator tadi yaitu gurunya. Jadi semuanya ikut terjun. Bahkan kalau perlu ada narasumber nanti bisa didatangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penilaiannya seperti itu, jadi kolaborasi, kemudian menciptakan sebuah produk, kemudian presentasi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan seputar UKK ini? Mungkin ada yang belum jelas, nggak apa-apa. Sharing.
Nggih, monggo. Membuat produk makanan gitu. Boleh asal gini, kalau membuat makanan nanti kan kita buat kelompok nih. Misal buat kelompok mau buat makanan apa, terus kemudian prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan guru kelas 6. Nanti di room kelas 6 itu nanti akan terjadi komunikasi koordinasi tentang pembentukan kelompok. Bakatnya apa, minatnya apa, nanti langsung koordinasi dengan wali kelas 6 seperti itu, Pak. Jadi gitu nanti diskusi lah di situ. Intinya seperti itu. Monggo, mau ada yang bertanya lagi enggak apa-apa? Dari mamanya Gladys di Zoom. Monggo, mamanya Gladys. Baik. Ya, Pak Agus, saya mau tanya. Kebetulan saya kan masuk terlambat. Jadi istilahnya ini untuk anak itu membuat sebuah hasil karya. Nah, dari sebuah hasil karya itu nanti dinilai dan dimasukkan ke dalam penilaiannya merupakan hasil ujian, begitu ya Pak? Betul, jadi seperti ini. Proses penilaiannya dari awal itu nanti dibekali sebuah buku bimbingan. Yaitu nanti siswa melakukan mencari referensi, misal teori apa, kemudian pengalaman apa, itu ditulis semua. Nah, guru pembimbingnya itu menilai siswa tersebut, kemudian kolaborasinya dengan teman, penilaian antar teman, kemudian kedisiplinannya, tanggung jawabnya itu dinilai dari awal sampai akhir, seperti itu, Ibu. Apakah itu dibuat dalam bentuk tulisan juga, seperti laporan tertulis kepada pihak sekolah? Ya betul, jadi ada jurnal, misal jurnal itu laporan tertulis, kemudian ada dokumentasi, kemudian yang terakhir hasil presentasinya mereka. Hasil presentasinya di bulan Mei kalau tidak salah, kalau tidak April ya Mei, betul. April. Oke. Iya baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak apa-apa? Oke, mungkin itu aja pada ini Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi dari UKK tadi. Jadi UKK itu tadi hasil unjuk kerja dan karya yang dilakukan oleh siswa. Itu kalau dalam istilah perkuliahan itu kayak melaksanakan skripsi atau tugas akhir. Seperti itu, membuat sebuah produk, kemudian dipresentasikan. Kalau ini kan masih dalam bentuk kolaborasi antar teman, kemudian didampingi oleh orang tua, kemudian didampingi oleh guru yang sebagai fasilitator plus menilai mereka. Seperti itu. Nah, jadi ini Bu yang baru datang ya. Jadi saya jelaskan lagi. Ini penilaiannya tentang UKK nih, tidak ada USBN, tidak ada ujian nasional. Jadi penilaiannya berupa UKK. Nah, UKK sendiri itu kepanjangan dari unjuk kerja dan karya. Jadi nanti siswa itu dikelompokkan berdasarkan minat dan bakat. Terlebih lagi ada orang tua yang mensupport, misal minatnya sebagai desain, ada orang tua yang pandai mendesain, itu nanti bisa dikolaborasikan. Kemudian ada guru pendamping juga yang pandai mendesain, itu nanti bisa dikelompokkan seperti itu. Jadi seperti itulah, berkolaborasi dengan guru, orang tua, kemudian dan siswa. Kiranya seperti itu. Jika ada pertanyaan lagi yang di Zoom mungkin. Baik Pak Agus, saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Pak Agus, dalam pembuatan produk, apakah dananya disediakan oleh sekolah atau dari
tim yang akan membuat produk tersebut? Saya mencoba menjawab ya. Jadi gini, untuk pembuatan produk ini, jadi orang tua nanti juga menyiapkan anggarannya juga, sekolah juga memikirkan anggarannya juga. Jadi nanti saling membantu gitu loh. Jadi tidak semuanya dibebankan ke siswa, harus buat seperti ini, harus bayar sekian tidak. Jadi ini nanti istilahnya di sekolah juga memikirkan, siswanya juga mengeluarkan anggaran seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan lagi, enggak apa-apa. Ini nanti untuk prosedurnya, pelaksanaannya langsung dijelaskan oleh Bu Esther. Pelaksanaan bimbingannya kapan, kemudian pengelompokannya bagaimana, kemudian siapa guru pembimbingnya, nanti Bu Esther yang akan menjelaskan lebih detail tentang prosedurnya UKK ini. Kiranya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya atau kecepatan menjelaskan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih disampaikan kepada Pak Agus. Baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di ruang Zoom. Tadi mungkin lebih saya garis bawahi lagi bahwa kelulusan SD tahun ini tidak berdasarkan USBN atau UNAS yang sering kita temui. Tetapi tahun ini digantikan dengan UKK, unjuk kerja dan karya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, besar harapan kami melalui pertemuan sosialisasi ini, Bapak Ibu juga mensupport anak-anak jenengan untuk memberikan motivasi, kemudian pengawasan. Nah, untuk pelaksanaan program UKK ini lebih lanjut akan dibahas oleh Wali kelas 6 kepada Miss Esther Kristanti, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Herlina, SPD selaku Ketua Yayasan Harian SD Betel, dan juga Bu Nancy Rosita Utami selaku PLT Kepala Sekolah SD Betel, dan juga Bapak Agus Setiawan SPD sebagai Waka Kurikulum SD Betel. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau runtutan bimbingan anak-anak ketika menghadapi UKK. UKK adalah unjuk kerja dan karya dimulai minggu depan. Tetapi minggu depan ini baru penggalian ide dan minat peserta didik. Jadi siswa kelas 6 nanti akan saya beritahu tentang konsep-konsep yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru akan memegang satu kelompok, satu atau dua kelompok. Jadi sebagai penanggung jawab, sebagai pembimbing. Di minggu depan, sekitar hari Senin, Selasa, Rabu, saya akan mensosialisasikan tentang macam proyek yang akan dan konsep-konsep yang akan diberikan. Jadi semacam pandangan. Kemudian nanti di hari Senin sampai Rabu, saya akan memberi kesempatan anak-anak untuk memikirkan kira-kira konsep mana yang akan diminati oleh anak didik tersebut. Setelah memilih, di akhir minggu seperti hari Kamis mungkin saya akan memflorkan mereka akan masuk di kelompok mana. Misalnya tadi sempat disinggung tentang ada yang bagian kecantikan, ada yang di engineering. Jadi kalau semisal anak itu berminat ke kecantikan, nanti misalnya gadis berminat ke kecantikan, terus Melan berminat ke kecantikan, maka mereka akan saya jadikan satu kelompok. Nah, itu nanti akan dibantu, dibimbing oleh satu guru pembimbing, seperti itu. Jadi setelah dikelompokkan minatnya, mereka memilih yang mana, nanti diserahkan ke guru pembimbingnya. Oke, setelah itu di minggu kedua, mulai dari penyusunan rancangan atau desain kegiatan. Di penyusunan atau di rancangan atau desain kegiatan ini, di minggu depannya lagi, itu sudah menjadi bagiannya guru pembimbing.
Di sini guru pembimbing akan mulai membimbing kelompok yang dibimbingnya untuk menyusun rancangan atau desain kegiatan. Nah, ketika penyusunan rancangan desain kegiatan, ini akan yang dibahas adalah yang pertama, kira-kira apa yang akan dibuat dari tema-tema yang telah diberikan oleh pemerintah atau dinas pendidikan. Jadi apa yang akan dibahas, kemudian kira-kira membutuhkan bahan dan alatnya seperti apa saja yang dibutuhkan. Bahan alatnya dari mana? Tadi ada yang bertanya kalau misalnya dananya dari mana. Sebenarnya sekolah sedang mengusahakan supaya kalau seandainya memang membutuhkan dana yang lebih banyak, cukup banyak, tidak membebankan terlalu banyak kepada orang tua. Jadi sekolah sedang mengusahakan dana. Jadi membahas bahan alat dan bahan dan juga tentang proses. Nanti kira-kira prosesnya apa saja runtutan yang akan dilakukan. Kemudian juga kesepakatan, misalnya anak itu nanti pembimbingannya lewat Zoom atau bahkan tatap muka. Nah, itu nanti juga dibahas di situ kesepakatan bersama guru pembimbing. Apakah boleh ke sekolah? Sebenarnya belum boleh, tetapi di sini kami berusaha supaya kan tadi kan disebutkan dijadikan kelompok-kelompok kecil. Jadi masing-masing guru pembimbing itu maksimal 5 orang. Jadi bisa kurang dari 5 orang. Nah, fungsinya kelompok-kelompok kecil itu apa? Jadi ketika ada bimbingan di sekolah tidak terjadi penumpukan jika seandainya ada. Dan misalnya guru pembimbingnya ada Pak Agus, ada Miss Rista, ada Pak Dani, nanti itu waktunya akan disesuaikan supaya tidak sama waktunya. Seperti itu. Jadi UKK ini itu nanti akan dimulai kira-kira seminggu itu terdapat 3 kali pertemuan. Sesuai dengan kesepakatan bisa melalui Zoom bimbingannya ataupun bisa datang ke sekolah. Seperti itu. Untuk bimbingan UKK itu dimulai dari Februari minggu kedua sampai Maret. Nah, jadi dari perencanaan sampai membuat itu kira-kira sampai Maret akhir. Jadi guru pembimbing membimbing kelompok yang dibimbingnya untuk menyesuaikan bahan presentasi. Nah, setelah anak-anak itu menghasilkan suatu karya, nantinya akan diarahkan untuk membuat presentasi. Jadi presentasi itu juga dibimbing oleh guru pembimbing juga. Jadi supaya bagaimana cara anak menyampaikan seperti itu juga termasuk. Dan juga nanti akan dibuat semacam jurnal akhir kegiatan. Jadi semacam laporan tertulis ya anak-anak pekerjaannya seperti itu. Nah, di sini ada minggu kedua April, itu sekitar sebelum awal puasa, itu adalah harinya anak-anak presentasi atau perayaan, jadi semacam pementasan. Jadi di akhir pembuatan karya nanti itu akan ada semacam pementasan di mana anak-anak akan menampilkan karyanya di sekolah, dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga nanti turut menilai. Jadi guru pembimbing, selain guru pembimbing, jadi Bapak Ibu juga sekalian menilai serta melihat putra putrinya menyampaikan presentasi di depan. Bagian misalnya ketika presentasi dia memberitahukan karyanya dari proses agar bahan apa yang dibutuhkan seperti itu sampai hasil akhirnya. Setelah terjadi pementasan, nantinya akan ada evaluasi di situ. Kira-kira dari alat yang dibuat, karya yang dibuat itu kira-kira apa yang perlu ditambahi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi nantinya guru itu akan membimbing bagaimana menulis laporan akhir dengan sebaik mungkin seperti itu. Jadi kegiatan kerja dan karya ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang baik untuk anak-anak sekalian dalam menyampaikan ide atau gagasannya dan juga berperan aktif kepada masyarakat. Sekian dari saya, mungkin ada yang ditanyakan.
Atau yang di Zoom, Bapak Ibu? Oke, kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Miss Esther untuk penyampaiannya sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah siang ya. Jadi saya ingin menekankan kembali yang disampaikan oleh Bu Esther dan Pak Agus bahwa UKK ini sebagai pengganti USBN bisa dipahami ya, karena sekarang dunianya itu sudah lekat dengan dunia entrepreneurship, kemudian apa itu namanya, ingin menumbuhkan siswa-siswi untuk di masa depan, di masa emas ya. Nah, ini adalah salah satu gerakan oleh pemerintah. Maka dari itu nanti akan ada bimbingan, lalu kemudian minat bakat ya, kemudian membuat produk. Membuat produk ini akan didampingi oleh tim ahli, salah satunya oleh Bapak Ibu guru. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dengan wali murid kelas 6 itu turut ikut andil, itu sangat-sangat baik. Jadi setelah adanya bimbingan kemudian menghasilkan suatu produk itu kemudian dituliskan pada laporan akhir dalam bentuk jurnal, dan di akhir pembuatan produk ini akan ada yang namanya perayaan. Jadi hari apa itu namanya, goalnya UKK ini adalah di perayaannya itu juga, bahwa semua produknya karya siswa itu akan ditampilkan, akan dipamerkan, akan kita amati bersama. Nah, nanti di saat perayaan nanti mohon semua mensupport dan memberikan saran. Kenapa? Kedepannya ini UKK ini sebagai bekal anak agar nantinya kedepannya mereka bisa mandiri, bisa mereka memiliki keahlian, keterampilan, sehingga rasa kepercayaan diri mereka itu makin tumbuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon tidak diartikan sempit bahwa USBN dihapus tapi UKK semakin ribet, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dukungan, motivasi dengan Bapak Ibu wali murid kelas 6 agar kegiatan UKK ini dapat berlangsung sukses, lancar, dan sesuai dengan yang kita harapkan semua. Baik, dari Bapak Ibu, terakhir apa ada yang ditanyakan? Mungkin dari Bu Nancy, Bu Erlin ada tambahan? Cukup? Bapak Ibu guru yang lainnya? Mungkin kita bisa mencukupkan pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin bisa ditekankan kembali Bapak Ibu. Permisi, mungkin bisa kita tekankan kembali bahwasanya tadi Bapaknya Wilson menyampaikan misalkan punya apa tadi keahlian memasak, katakanlah buat orang bulan, kan bagus. Katakanlah Wilson bisa membuat orang bulan itu, berarti kan juga tetapi di situ nanti butuh elemen satu lagi. Siapa itu? Pendamping. Butuh pendamping yang bisa masak minimal. Karena nanti ketika skillnya bisa, anak itu sampai bisa membuat rangkulan. Tetapi kalau tidak bisa menulis karya tulisnya, tidak ada yang mendampingi sampai bisa menulis dengan baik,
nanti malah menang di skillnya, tetapi laporannya tidak bagus. Makanya nanti konsep kita begini, guru-guru ini menyiapkan, guru-guru ini skillnya di arah mana sih? Gitu. Kita cek orang tua atau sekelilingnya orang tua, skillnya di arah mana? Terus minatnya anak ini di arah mana? Kalau minatnya anak misalnya ke arah game, orang tuanya tidak bisa game, gurunya tidak bisa game, ya tidak usah game proyeknya. Tapi kalau orang tuanya misalkan di rumah itu tadi Pak Agus menyampaikan bengkel, anaknya sedikit banyak bisa otak-atik bengkel, gurunya ada yang bisa, kita maksimalkan di situ. Proyek ini nanti dijadikan sebagai proyek yang sangat luas, yang artinya tidak terpaku bahwa oh harus begini, tidak. Harus membuat A, tidak. Tapi ya seperti papanya Wilson tadi, bagaimana kalau memasak? Boleh, dengan catatan ada gurunya yang mendampingi yang bisa masak. Nanti kan begitu ya. Kalau gurunya bisa, orang tuanya mendampingi bisa, anaknya bisa, kita kolaborasi bareng. Akan menghasilkan sebuah karya tulis tentang memasak, anaknya benar-benar bisa memasak, disuruh mempresentasikan seperti ini, anaknya bisa. Jujur Bapak Ibu, kalau ujian nasionalnya bentuknya seperti biasanya, ujian-ujian online itu, saya tidak tahu di rumah yang mengerjakan siapa. Saya tidak yakin dia mengerjakan kalau anaknya sendiri, terus tidak melihat Google, tidak melihat apa. Ya kan? Tapi kalau karya, kita dampingi itu 2 bulan. Kita dampingi 2 bulan. Kita tahu anak mana yang rajin, anak mana yang nggak rajin. Kita akan tahu di sini. Anak mana yang serius, anak mana yang nggak serius. Dan saya sudah membuktikan ketika praktek anak itu jauh lebih tertantang, jauh lebih semangat ketimbang teori. Jadi nanti langkahnya mulai dari pertama kita akan menggali potensi. Potensinya guru seperti apa, potensinya orang tua seperti apa, potensinya anak seperti apa. Kalau sudah menemukan, maka akan terkelompok-kelompokkan. Langkah berikutnya, gurunya, anak-anaknya nanti akan belajar bersama dalam satu kelompok-kelompok itu. Bahkan kalau misalkan mau bikin kapal, contoh, bisa jadi anak-anak ini nanti kita ajak ke ITS. Kita tunjukkan di sana universitas yang jurusan perkapalan. Oh, jangan dikatakan mustahil. Meskipun itu anak SD, jangan dikatakan mustahil. Kita yakin bisa. Supaya anak nanti punya pikiran, oh ternyata gawe kapal itu begini. Meskipun dia hanya sebatas nyentuh bantu ngamplas. Tapi kalau dia praktek langsung, dia nanti akan punya impian, aku nanti pengen masuk ke teknik perkapalan. Biar nggak putus. Nah, itu nanti kita lakukan cari referensi. Kalau perlu buku, cari buku. Bahkan kalau sekolahan perlu pengadaan buku tentang perkapalan, kita beli buku perkapalan itu. Sampai anak betul-betul mau belajar tentang perkapalan dan serius di situ. Setelah itu kita praktekkan, kita buat, hasilnya nanti kita presentasikan. Ditunjukkan caranya, tadi buatnya begini, bahannya ini dan lain sebagainya. Hasil akhirnya begini. Kalau sudah sampai di situ, di bulan April awal itu, setelah itu nanti anak-anak bersama guru membuat karya tulisnya. Ingat, bukan hanya anak-anak, tapi anak-anak bersama guru. Ini saya tekankan juga kemarin pada teman-teman. Hasilnya harus maksimal. Jangan sampai nanti anak-anak harus kerja keras dengan guru, hasilnya tape misalkan. Atau buat tempe, ya produk, memang produk. Tapi kok ya masa buat HP misalkan gitu. Ya paling tidak nanti yang hasil karya kita arahkan sesuatu yang berkelas. Itu. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti terkait dengan proyek, terkait dengan itu nanti kita lihat dulu. Kita tidak buru-buru terus sekolah memutuskan A, B, C, tidak bisa. Sekolah ngeyel begini, anaknya nggak minat, orang tuanya nggak support, ya sudah nggak jadi. Ya orang tuanya yang support apa, anaknya yang bisa apa, sekolahnya bisa mimpin enggak? Kalau kita bisa berkolaborasi di situ, saya yakin anaknya jenengan meskipun masih SD, meskipun di rumah pegangannya hanya HP nge-game terus, kalau kita ajak bersama-sama untuk membuat karya mesti bisa.
Yang penting ada orang tua atau gurunya di situ yang membantu, mendampingi dan mengarahkan. Kuncinya di situ. Di sekolah-sekolah SD ada namanya peneliti belia. Jadi peneliti anak-anak bisa menemukan obat stroke, bisa menemukan listrik itu dari pohon kedondong dan lain sebagainya. Apakah itu anak itu murni diri sendiri? Ya tidak, pasti didampingi guru atau didampingi orang tuanya. Jadi begitu nggih, nanti tidak usah khawatir, perjalanannya ini ke depan akan kita pantau, kita bimbing, kita arahkan. Terkait dengan pertemuan, kita tidak mungkin mengadakan pertemuan yang satu kelas masuk semua. Jadi nanti tetap menjaga protokol kesehatan dengan satu guru tadi mendampingi maksimal 5 orang. Paling nanti juga akan sekitar 3 orang begitu, nggak banyak-banyak. Masalah biaya kita masih mengusahakan kalau sampai timbul biaya jangan sampai biaya yang dibebankan ke orang tua terlalu besar. Di masa pandemi nanti biayanya besar malah orang tua susah. Jadi seperti itu kira-kira, monggo saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih kepada Pak Dani untuk pencerahannya kegiatan sosialisasi UKK pada siang hari ini. Bapak Ibu sudah sampai di akhir acara, maka mari kita tutup acara kita pada siang hari ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa. Dan berdoa akan dipimpin oleh Miss Lydia. Kepada Miss Lydia, disilakan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau acara hari ini Tuhan sudah berjalan dengan smooth dari awal, pertengahan sampai akhir. Bapak, kami tetap meminta hikmat-Mu Tuhan. Kami tetap meminta pertolongan-Mu Bapak untuk memberikan inspirasi buat setiap anak-anak di rumah Tuhan. Meskipun mereka menyimak acara ini Tuhan melalui daring, melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan mereka nggak kehilangan poin demi poin. Kami minta Tuhan pertolongan-Mu betul-betul Tuhan untuk setiap anak-anak. Mampukan setiap anak-anak Tuhan menghadapi ujian ini Tuhan, menjalani ujian ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Mereka mau give the best Tuhan, mereka do the best Tuhan, apa yang mereka bisa lakukan yang terbaik Tuhan. Karena ini momen kelulusan, kami minta pertolongan daripada-Mu, kekuatan, kesehatan Tuhan buat setiap anak-anak sampai hari-hari nanti. Terima kasih Bapak buat setiap guru pembimbing, untuk setiap orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan di dalam acara ujian kelulusan. Kami minta hikmat-Mu, kami minta pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, ketika kami akan berpisah Tuhan dan akan melanjutkan aktivitas yang akan pulang, tibakan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Kepada Miss Lydia disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup selamat siang. Silakan Bapak Ibu dapat meninggalkan tempat. Terima kasih.